Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Kita hari ini berjumpa kembali dengan saya ya, masih dengan saya Pak Pamuji Santoso, dan materi yang kita pelajari hari ini insya Allah kita akan membahas masih tentang hukum Mendel. Jadi melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu kita bahas hukum Mendel bagian 1 tentang persilangan monohibrid. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang persilangan dihibrida dan juga persilangan polihibrida. Persilangan dengan dua sifat beda atau lebih. Tentu yang menjadi dasar persilangan dihibrid dan polihibrid itu adalah persilangan monohibrid. Tolong diingat lagi, dikuasai dengan baik. Persilangan monohibrid, persilangan satu sifat beda, persilangan yang masih simple, yang sederhana, namun menjadi dasar bagi penguasaan kalian di persilangan dihibrid maupun polihibrid ya. Adapun kompetensi dasar masih sama dengan hukum Mendel pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.5. Kalian bisa menerapkan prinsip pewarasan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Kemudian KD 4.5, kalian nanti diharapkan bisa menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup, baik di bidang pertanian maupun peternakan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian bisa yang pertama menjelaskan hukum Mendel 2, yaitu hukum asortasi bebas tentang pembentukan gamet untuk persilangan dihibrid dan polihibrid. Menerapkan hukum 2 Mendel pada persilangan dihibrida dan polihibrid. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda ya, persilangan dengan kombinasi dua sifat beda. Kalau persilangan monohibrid pertemuan sebelumnya yang kita silangkan hanya satu sifat ya, misalkan persilangan warna bunga merah dengan warna bunga putih, jadi satu sifat saja. Misalkan bentuk buah ya, buah bulat disilangkan dengan buah lonjong. Misalkan lagi yang kemarin, misalkan tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek, jadi hanya satu sifat ya. Namun pada persilangan dihibrida maupun polihibrida nanti kalian akan mengkombinasikan dua sifat beda, atau kalau polihibrida berarti lebih dari dua sifat beda ya. Tapi sekali lagi, prinsip dari persilangan dihibrid maupun polihibrid itu kamu harus bisa menguasai dengan baik terlebih dahulu persilangan monohibrid. Adapun langkahnya ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan persilangan dihibrid itu masih sama dengan persilangan monohibrid. Jadi kalian nanti tentukan dulu genotip kedua parental, baik parental jantan maupun parental betina. Kemudian langkah kedua, setelah ketemu genotipnya, kalian nanti tentukan gamet-gamet pada parental jantan dan parental betina ya, tentukan masing-masing gametnya. Kemudian ketiga ya, pasangkan tiap-tiap gamet dari parental jantan dan parental betina sehingga akan diperoleh genotip-genotip yang muncul pada keturunannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tiap persilangan 3 langkah ini tolong jangan lupa, tentukan P-nya, tentukan G-nya, kemudian tentukan F-nya ya, baru ketemu F, peluangnya berapa. Prinsip dari persilangan dihibrida ini, prinsip dasarnya adalah menggunakan hukum 2 Mendel atau yang dikenal dengan hukum asortasi bebas.
bagaimana bunyi hukum dua Mendel dan penerapannya dalam persilangan seperti ini. Jadi bunyi hukum Mendel 2 kurang lebih adalah pasangan gen atau alel ya yang tersegregasi pada saat pembentukan gamet atau gametogenesis akan berkelompok kembali ya, atau asortasi secara bebas ya. Kalau hukum 1 Mendel itu segregasi bebas, kalau hukum 2 Mendel ini adalah asortasi bebas. Seperti ini ya penerapannya. Misalkan ada suatu genotip, jadi ada suatu genotip, nanti dengan hukum 2 Mendel akan ketemu gametnya. Jadi hukum 2 Mendel mengatur pembentukan gamet pada persilangan dihibrida. Misalkan ada genotip seperti ini. Nah, ini kalau genotip tersusun dari 2 jenis huruf A dan B, atau 3 huruf misalkan A, B, C, berarti sudah polihibrid ya itu ya. Nanti pembentukan gametnya berdasarkan hukum 2 Mendel. Misalkan ini ada genotip A besar, B besar, B besar ya. Ini berarti ini persilangan dihibrida, ada 2 sifat A dan B. Maka gametnya gimana? Nah, gametnya adalah, kalau genotipnya seperti ini, maka gametnya hanya satu macam, A besar, B besar. Kok bisa A besar, B besar? Jadi berdasarkan hukum Mendel, pasangan gen atau alel yang tersegregasi pada saat pembentukan gamet ya. Pasangan gen mana? Pasangan gen ini A. Ini A besar, A besar. Ini pasangan yang pertama, pasangan kedua yang B besar, B besar. Pada saat pembentukan gamet ya, tentu di ovarium atau di testis ya, ini pasangan gen ini akan terpisah. A besar terpisah, B besar terpisah. Nah, pasangan gen tersebut akan berkelompok kembali atau berpasangan kembali secara bebas atau asortasi. Jadi A besar akan berpasangan kembali, tetapi bukan dengan A besar lagi, bukan dengan pasangannya semula, tapi dengan gen yang lain atau alel yang lain. A berpasangan dengan B. Karena ini A maupun B-nya hanya satu jenis ya, dominan dua-duanya, maka gametnya hanya satu macam, A besar, B besar. Kita lihat supaya lebih paham lagi. Misalkan ada genotip A besar, B kecil, maka gametnya adalah nanti A besar tersegregasi, B kecil tersegregasi, kemudian mereka asortasi sehingga gametnya adalah A besar, B kecil ya. A besar ya, A-nya besar, B-nya ini kecil dua-duanya ya, maka A besar, B kecil gametnya. Kemudian bagaimana kalau genotipnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil? Maka gametnya adalah ada 2 macam ya, karena A-nya ini ada 2 macam, ada 2 jenis ya, ada A besar, ada A kecil, tapi B-nya itu dua-duanya kecil. Maka nanti A besar kita pasangkan dulu dengan B kecil, yang A kecil pun harus kita pasangkan dengan B kecil, karena A-nya ada 2 jenis ya, ada yang dominan, ada yang resesif ya, sehingga gametnya ada 2, A besar, B kecil, A kecil, B kecil. Bisa ya diikuti, mudah-mudahan bisa paham. Kemudian A besar, B besar, B kecil, genotipnya ini ya, maka gametnya adalah ya A besar, B besar ya, A besar, B besar, dan A besar, B kecil ya. A-nya hanya satu macam, dominan dua-duanya, sedangkan B-nya 2 jenis ya, B besar, B kecil, B besar dan B kecil ya, satu dominan, satu resesif. Maka A besar kita pasangkan dengan B besar, A besar kita pasangkan dengan B kecil. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil genotipnya, maka gametnya ini ada banyak jenis, ada 4 ya, akan terbentuk 4 macam gamet, yaitu kita lihat karena gen A-nya maupun gen B-nya ini ada yang dominan, ada yang resesif ya, B-nya juga yang dominan, ada yang resesif, maka ini akan pasti banyak memiliki macam gamet ya, ada 4 ya. A besar berpasangan dengan B besar, A besar dengan B kecil, A kecil dengan B besar, A kecil dengan B kecil. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Nah, ini dengan 3 sifat beda, berarti ini trihibrid ya.
Kalau genotipnya seperti ini, A besar, B kecil, C besar, kamu nggak usah panik, wah banyak banget Pak ya, enggak, simpel saja. Ini gametnya, maka gametnya A besar akan tersegregasi, B kecil akan tersegregasi, C besar akan C-nya akan tersegregasi, maka kemudian nanti akan berkelompok kembali ya. Jadi gametnya adalah ya A besar ya, B kecil, karena B kecilnya juga hanya satu jenis, C besar ya, A besar, B kecil, C besar, gametnya hanya satu macam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian nanti akan ada yang disebut rumus jumlah gamet. Kadang-kadang soal itu hanya menanyakan berapa jumlah gametnya ya. Kalau yang genotip ini jumlah gametnya satu macam, A besar, B besar. Kalau ini gametnya juga hanya satu macam, A besar, B kecil. Kalau genotipnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil, gametnya hanya dua, A besar, B kecil, A kecil, B kecil. Kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu gametnya ada 4. Nah, ini bisa dihitung secara sederhana sebetulnya dengan menggunakan rumus ini, 2 pangkat N ya. N itu adalah jumlah sifat yang heterozigot ya pada suatu genotip. Misalkan ini A besar, B besar, B besar, ada nggak yang heterozigot? Kan tidak ada. Ini A-nya maupun B-nya homozigot, maka ini 2 pangkat 0 ya. Bilangan apapun dipangkatkan 0 adalah 1, maka gametnya hanya 1. Ini ada yang heterozigot nggak ada ya. Genotip ini tidak ada yang heterozigot, A dan B-nya homozigot. Ini pun 2 pangkat 0, hanya 1. A besar, A kecil, B kecil, B kecil, ada yang heterozigot? Ada, yang A-nya heterozigot, A besar, A kecil, maka ini 2 pangkat 1 sama dengan 2, yaitu apa? A besar, B kecil, dan A kecil, B kecil. A besar, B besar, B kecil, heterozigotnya berapa? 1 ya, yang B besar, B kecil ya, 1, maka 2 pangkat 1. Ini yang heterozigotnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, berapa heterozigotnya? Ada 2 ya, A besar, A-nya heterozigot, B-nya heterozigot, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka gametnya ada 4 macam ini ya. Ini trihibrid, ada nggak yang heterozigot ya? Walaupun trihibrid panjang, ternyata tidak ada yang heterozigot, baik A, B maupun C-nya homozigot, maka 2 pangkat 0, hanya 1 macam. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan contoh penerapan hukum Mendel 2 ya pada persilangan dihibrida ya. Masuk ke contoh soal. Nah, misalkan ada soal seperti ini, lalat buah bertubuh kelabu sayap panjang, G besar, L besar, L besar, dikawinkan dengan lalat bertubuh hitam sayap pendek. Berarti sebetulnya kita bisa simpulkan otomatis, namanya hitam sayap pendek, berarti ini adalah nanti genotipnya G kecil ya, L kecil ya. Karena kalau yang dominan ya ini G besar, L besar, dikawinkan dengan lalat tubuh hitam sayap pendek. Jika F1 dikawinkan dengan sesamanya, nah ini yang harus kamu tentukan. A, sifat yang muncul pada F1 ya, baik genotip maupun fenotipnya berarti. Kemudian B, perbandingan fenotip pada keturunan kedua. C, jika populasi F2 sebanyak 320 ekor lalat, berapa yang bertubuh kelabu sayap pendek? Nah, berarti kamu harus tahu perbandingan fenotip pada F2 ya. Berarti kalau ketemu B, otomatis nanti gampang mencari C. Caranya seperti apa? Langkah persilangan seperti ini, tetap sama ya.
dari soal tersebut dapat ditentukan gen-gen yang terdapat pada persilangan tersebut. Berarti kamu harus menuliskan gen-gennya, ya, harus menuliskan gen-gennya. Kita tentukan berarti G besar itu adalah tubuh kelabu, ya, G kecil tubuh hitam tadi, ya, L besar sayap panjang, L kecil sayap pendek. Nah, setiap persilangan kamu harus tuliskan gen-gennya dulu, notasi-notasi atau simbol-simbol gennya. Kalau sudah ada ditentukan di situ dengan huruf tertentu, ya kamu harus ikuti. Tapi kalau tidak ditentukan, bebas, silahkan, bebas. Tapi yang jelas harus dituliskan. Ya, tentukan P-nya, parentalnya, tentukan G-nya, gametnya, dan tentukan F-nya. Langkahnya seperti itu. Tadi adalah yang dikawinkan adalah lalat tubuh kelabu sayap panjang, ya, dikawinkan dengan lalat hitam sayap pendek, ya. Ini ada dua sifat, ya, sifat warna tubuh dan sifat panjang pendeknya sayap, ya. Jadi ini persilangan dihibrida, ya. Tubuh kelabu sayap panjang tadi genotipnya sudah ditentukan, G besar G besar, L besar L besar. Berarti kalau lalat tubuh hitam sayap pendek otomatis G kecil G kecil, L kecil L kecil. Ini gametnya adalah G besar L besar, ya, G besar, G-nya hanya dominan, L-nya juga dominan, satu jenis masing-masing hingga G besar L besar. Ini gametnya berarti G kecil L kecil, ya. Gamet jantan betinanya sudah kita ketahui sehingga mudah saja kita pasangkan, ya, karena masing-masing gamet, masing-masing parental hanya memiliki satu macam gamet, maka dapat dipastikan sifat pada keturunannya atau keturunan pertamanya adalah hanya satu sifat saja, ya. Ini digabungkan, ya, sehingga terbentuk genotip G besar G kecil, L besar L kecil, bertubuh kelabu, sayap panjang 100% semuanya seperti ini. Artinya sekali lagi 100% di sini artinya adalah jika si lalat ini bertelur, misalkan menghasilkan 300 telur, maka 300 telur tersebut kalau menetas semuanya menjadi lalat kelabu sayap panjang. Nah, tadi kan belum selesai, ya, Bu. Tidak hanya F1 tapi dicari sampai F2, dan ada keterangan untuk mendapatkan F2 adalah persilangan sesama F1, ya. Jika F1 saling dikawinkan, maka diagram persilangannya adalah sebagai berikut. Maka kita kembali membuat diagram persilangan, ya. P2, tentukan gametnya, tentukan, nah, baru dapat F2. P2 nya tadi G besar G kecil, L besar L kecil, ya, dengan sesamanya, berarti genotip sama, G besar G kecil, L besar L kecil, ya. Lalat tubuh kelabu sayap panjang, ini pun tubuh kelabu sayap panjang. Nah, ini gametnya berarti ada 4, ya, karena ini heterozigotnya ada 2, ya, G dan L sama-sama heterozigot, berarti ada 2 heterozigotnya, 2 pangkat 2, berarti ada 4 gamet. Ini gametnya G besar L besar, G besar L kecil, G kecil L besar, G kecil L kecil. Ini pun sama, misalkan ini jantan, ini betina, gamet betinanya juga sama, ya. Nah, untuk F2, ya, dari gamet ini bisa kita bayangkan, ya, 2 induk atau parental masing-masing memiliki 4 gamet, ya. Maka dapat dipastikan F2 akan memiliki variasi sifat baik genotip maupun fenotip, ya. Namanya variasi pasti tidak hanya satu sifat, akan muncul banyak sifat baik genotip maupun fenotipnya. Nah, untuk mempermudah menentukan genotip-genotip yang muncul pada F2 nanti dibantu dengan tabel atau diagram Punnett, ya. Karena untuk menentukan F2 kan dari gamet, penggabungan gamet-gamet ini secara satu persatu kan rumit, ya. Tidak rumit tapi butuh ketelitian tinggi, ya. G besar L besar kita pasangkan dengan G besar G L besar jadi apa, G besar L besar kita pasangkan dengan G besar G kecil jadi G besar L besar L kecil, G besar L besar dengan G kecil L besar jadi G besar G kecil L besar terus satu-satu, ya. Untuk menghindari kesalahan maka digunakanlah diagram Punnett,
diagram punet seperti apa. Ini kalau tidak salah pernah kalian pelajari waktu SMP juga ya, bikin tabel seperti ini, tabel atau diagram punet. Nanti gamet jantan misalkan ditulis ini, tadi gamet jantan G besar L besar, G besar L kecil, G kecil L besar, dan G kecil L kecil. Gamet betinanya pun sama, tulis di sini G besar L besar, G besar L kecil, G kecil L besar, dan G kecil L kecil. Kemudian jodohkan satu-satu, ini dengan ini jadinya ini ya, G besar L besar L besar. Fenotipnya juga ditulis di bawahnya, kelabu panjang. Ini jadi G besar L besar L kecil, G besar L besar L kecil, disusun kelabu panjang. Kemudian ini G besar G kecil L besar kelabu panjang. Ini G besar G kecil L besar L kecil, masih kelabu panjang. Ini G besar L besar L kecil, kelabu panjang. Ini G besar L kecil, kelabu bersayap pendek. Ini G besar G kecil L besar L kecil, kelabu panjang. Ini diperoleh G kecil L, G besar G kecil L kecil, kelabu pendek. Ini G besar L besar kelabu panjang. Ini G besar G kecil L besar L kecil, kelabu panjang. Ini G besar G kecil G kecil L besar hitam panjang. Ini G kecil L besar L kecil, hitam panjang. Ini G besar G kecil L besar L kecil, hitam kelabu panjang. Kemudian G besar G kecil L kecil, kelabu pendek. Kemudian ini G kecil L besar L kecil, hitam panjang. Dan yang terakhir G kecil L kecil, hitam pendek. Nah, dari sini kemudian kita lihat, tentukan akan kita ambil kesimpulan ya. Ternyata dari 16 ya, ada 16 genotip di tabel ini. Ternyata dapat kita rekap lagi ya. Ternyata dari 16 genotip ini hanya ada 4 fenotip ya, yaitu ada kelabu sayap panjang ya, dimana kelabu sayap panjang ini yang saya tuliskan huruf merah ya, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Tubuh kelabu sayap pendek ini yang saya tulis dengan warna hijau, kelabu 1, 2, 3. Kemudian ada juga muncul tubuh hitam sayap panjang, ini ada 3 juga ya, yang saya tulis pakai huruf biru, ini hitam panjang ya, ada 3. Kemudian ada hitam sayap pendek, ini hanya 1 ini ya, sehingga diperoleh perbandingan fenotip yang muncul pada F2 itu 9331, atau kalau dibikin persentase seperti ini ya, 56,25%, 18,75%, 18,75% ya, dan 6,25%. Jika populasi F2 tadi 320 ekor ya, maka jumlah yang bertubuh kelabu sayap pendek, berarti tubuh kelabu sayap pendek yang hijau ini ya, ini 3 ya, 3/16, karena jumlah dari 4 fenotip ini kan 16, sehingga ketemu dikalikan 320 ekor, yang tubuh kelabu sayap pendek itu ada 60 ekor dari 320. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira ini materi yang masih hangat ya, karena pernah kalian pelajari di SMP ya. Tapi mungkin dari kalian masih sudah banyak yang melupakan ya.
Kemudian ada satu cara ya, tadi kalau kita menggunakan diagram Punnett ya atau tabel Punnett untuk menyelesaikan persilangan dihibrid maupun polihibrid, ada satu cara lagi ya yang disebut diagram Garpu. Jadi diagram Garpu ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persilangan dihibrid maupun polihibrid ya. Jadi silakan kamu nanti boleh pilih, bisa dengan menggunakan diagram Punnett atau dengan menggunakan diagram Garpu. Berlaku pada persilangan yang gen-gennya saling bebas. Jadi diagram Garpu ini berlaku kalau gen-gennya saling bebas atau berlaku pada hukum Mendel ya. Harus benar-benar ya, kalian harus benar-benar memahami persilangan monohibrid ya. Jadi syarat mengoperasikan persilangan dihibrid polihibrid dengan diagram Garpu, kamu harus hafal dulu persilangan monohibrid. Persilangan dihibrid maupun polihibrid sebetulnya adalah kombinasi dari beberapa persilangan monohibrid. Jadi prinsip dasar dari diagram Garpu itu adalah, kalau kamu melihat persilangan dihibrid itu berarti sebetulnya adalah kombinasi dua buah persilangan monohibrid. Trihibrid berarti itu adalah kombinasi dari 3 persilangan monohibrid. Polihibrid berarti kombinasi dari banyak persilangan monohibrid ya. Nah, salah satu keistimewaan dari diagram Garpu adalah kamu tidak usah menuliskan susunan gamet tiap parental. Jadi kamu dapat langsung mengerjakan ketemu genotip dan ketemu fenotip dari keturunan. Ya. Ini saya ingatkan lagi untuk persilangan monohibrid ya. Sebelum kita mulai diagram Garpunya, saya ingatkan lagi untuk macam-macam persilangan monohibrid. Jadi tolong ini dihafal, karena persilangan monohibrid ini hanya ada 4 macam. Yang pertama adalah persilangan monohibrid antara homozigot dengan homozigot. Misalkan A besar dengan A kecil ya. Ini kan homozigot ya, homozigot dominan, ini homozigot resesif, maka akan menghasilkan satu macam sifat keturunan A besar A kecil, hanya menghasilkan satu genotip A besar A kecil ya. Atau persilangan yang kedua adalah homozigot dominan dengan heterozigot. Misalkan A besar dengan A besar A kecil. Kalau homozigot dengan heterozigot, maka akan dihasilkan 2 macam genotip ya. Genotipnya apa aja ya, sama dengan genotip parental yang disilangkan ya. Ini A besar dengan A besar kecil, maka anaknya pun sama, A besar dan A besar A kecil dengan perbandingan yang sama, 1:1. Kalau homozigot resesif dengan heterozigot pun sama ya. Ini homozigot dengan heterozigot ya, maka hasilnya ada 2 macam genotip keturunannya ya. Ini A besar A kecil dengan A besar A kecil, maka anaknya pun sama ya, A besar A kecil dan A kecil A kecil dengan perbandingan 1:1. Pokoknya kalau homozigot disilang dengan heterozigot, maka keturunannya akan menghasilkan genotip yang sama dengan kedua induknya. Nah, kalau heterozigot dengan heterozigot, misalkan A besar A kecil dengan A besar A kecil, maka keturunannya ada 3 macam genotip, A besar A kecil, dan A kecil A kecil dengan perbandingan 1:1. Nah, tolong angka-angka perbandingan ini tolong dihafalkan ya. Nah, misalkan kita mulai menyelesaikan persilangan dengan diagram Garpu, caranya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan tadi kita gunakan persilangan yang tadi ya, lalat tubuh kelabu sayap panjang heterozigot, G besar G kecil, L besar L kecil, disilang dengan G besar G kecil, L besar L kecil tadi ya. Tadi kan kalau berdasarkan diagram Punnett tadi hasilnya 9331. Nah, kita buktikan apakah dengan diagram Garpu pun sama hasilnya 9331 ya. Sekali lagi, diagram Garpu itu
kalau ketemu persilangan dihibrid, ini persilangan dihibrid ya, berarti ini sesungguhnya merupakan kombinasi dua persilangan monohibrid, yaitu persilangan apa dengan apa. Yang pertama adalah G besar G kecil, kita silangkan dengan G besar G kecil. Ini adalah persilangan yang pertama. Kemudian persilangan yang kedua adalah L besar L kecil dengan L besar L kecil. Ini persilangan yang kedua. Jadi ini persilangan dihibrid ya, tapi sesungguhnya adalah merupakan kombinasi dari dua persilangan monohibrid. Ada dua persilangan. Oke, persilangan yang pertama langsung ya, kalau menggunakan diagram Garpu nggak usah kamu mencari gametnya, ini gametnya apa, ini gametnya apa, nggak usah ditulis, langsung bisa kita temukan ya, langsung kita susun ya. Hasil persilangan yang pertama G besar G kecil dengan G besar G kecil apa, kita tuliskan ya, G besar G kecil dengan G besar G kecil, hasilnya adalah 1 G besar G besar, 2 G besar G kecil, dan 1 G kecil G kecil. Ingat ya, ini persilangan heterozigot, ini heterozigot, berarti akan muncul 3 genotip ya. Nah, seperti ini, G besar G besar, G besar G kecil, dan G kecil G kecil dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1 ya. Kemudian baru ini tiap-tiap persilangan hasil tiap-tiap genotip hasil persilangan pertama nanti digarpu ya, digarpu dengan persilangan yang kedua, L besar L kecil, L besar L kecil. Ini heterozigot dengan heterozigot, berarti akan dihasilkan 3 macam genotip ya, L besar L besar, L besar L kecil, dan L kecil L kecil. Maka kemudian tiap genotip hasil persilangan pertama digarpu 3 ya, digarpu 3. Nah, seperti ini. Nah, kita tuliskan hasil persilangan yang kedua adalah 1 L besar L kecil, L besar, 2 L besar L kecil, kemudian 1 L kecil L kecil. Yang hasil persilangan yang pertama yang kedua ini G besar G2 G besar G kecil pun kita garpu dengan garpu yang sama, 1 L besar L besar, 2 L besar L kecil, 1 L kecil L kecil, sama ya. Nggak usah mikir lagi. Nah, baru kemudian kita susun lagi, gampang saja, angka-angkanya ini dikalikan ya, 1 kali 1 maka ketemu 1. Kita susun G besar G besar, L besar L besar, maka muncul 1 G besar G besar, L besar L besar, berarti ini 1 kelabu sayap panjang. Kemudian 2 ini ya, 1 kali 2 berarti 2 G besar G besar, L besar L kecil ya, berarti 2 kelabu panjang. Kemudian ini 1 G besar G besar, L kecil 1 kelabu pendek, dan seterusnya. Bisa ya, mudah ya. Terus ya, ini berarti ini 2 kali 2 4 ya, yang paling banyak ini G besar G kecil, L besar L kecil. Terus sampai yang terakhir itu adalah 1 G kecil G kecil, L kecil hitam pendek. Nah, dengan diagram Garpu itu kita bisa melihat genotip-genotip apa saja yang muncul. Yang ini tidak bisa terlihat pada diagram Punnett ya. Dengan diagram Garpu bisa kelihatan ya genotip yang muncul beserta dengan perbandingannya. Jadi genotip yang muncul apa saja ya, ini G besar G besar, L besar L besar, G besar G besar, L besar L kecil, G besar G besar, L kecil L kecil, G besar G kecil, L besar L besar, dan seterusnya sampai G kecil G kecil, L kecil L kecil dengan perbandingan 1 2 1, 2 4 2, 1 2 1. Ini adalah 9 macam genotip yang muncul hasil persilangan ini dengan perbandingan ini ya, 1 2 1 dan seterusnya ya. Dan itu tidak bisa terlihat pada kalau kamu menyelesaikan dengan diagram Punnett. Kemudian bisa juga dilihat dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan sama ya. Fenotip yang akan muncul ini ada kelabu panjang, ada 9 ya, ini yang merah, ini kelabu panjang merah ada 9. Lihat angkanya 1 tambah 2 tambah 2 lagi tambah 4
ya. Ini 3 tambah 6 jadi 9 ya. Kemudian kelabu sayap pendek ini ada 3 ya. Nah, ada 3 sama. Kelabu hitam panjang juga ada 3, hitam pendek 1 ya. Seperti ini. Silahkan. Nah, ini satu contoh soal lagi. Misalkan ada bagaimana kalau genotip seperti ini, A besar A kecil, B besar B kecil disilang dengan A besar A kecil, B besar B besar. Jadi garpunya itu tidak selalu 3 ya. Garpunya tidak selalu 3 ya, tergantung soalnya. Jadi ini persilangan yang pertama. Di sini ada keterangan gennya. A besar menentukan rasa asam ya, berarti ini buah ya. A kecil menentukan rasa manis, B besar menentukan bentuk buah bulat, B kecil menentukan bentuk buah lonjong ya. Nah, berarti persilangan ini terdiri dari 2 persilangan ya. A besar A kecil kita silangkan dengan A besar A kecil, hasilnya apa? Kemudian digarpu hasil persilangan B besar B kecil dengan B besar B besar. Oke, yang pertama dulu, A besar A kecil kita silangkan dengan A besar A kecil heterozigot dengan heterozigot, berarti ada 3 macam genotip ya. A besar A besar, A besar A kecil A kecil dengan perbandingan 1, 2, 1. Kemudian masing-masing kita garpu. Garpunya berapa? Garpunya adalah hasil persilangan B besar B kecil heterozigot kita silang dengan B besar B besar homozigot. Berarti ini garpunya tidak 3 karena heterozigot dengan homozigot akan menghasilkan hanya 2 genotip, yaitu sama dengan ini, B besar B kecil dengan B besar B besar. Maka garpunya hanya 2, B besar B besar, B besar B kecil, tulis 1, perbandingannya 1:1. Terus ini sama, B besar B besar, B besar B kecil. Ini kita sama, salah 1 B besar B besar, 1 B besar B kecil, digarpu yang A kecil kita susun sama dengan langkah yang tadi ya. 1 A besar B besar ya, buah asam bulat. 1 A besar B besar B kecil, asam bulat. 2 A besar A kecil B besar B kecil, buah asam bulat, dan seterusnya ya, sama dengan tadi. Nah, terbentuk 6 macam genotip ya. Ini 6 macam genotip dengan perbandingan 1, 1, 2, 2, 1, 1. Fenotipnya yang terbentuk hanya 2 ya, yaitu asam bulat dan manis bulat dengan perbandingan 3:1. Jadi asam bulat ada 3, ini asam bulat ya, ada berarti 4 tambah 2 6 ya, ada 6. Kemudian manis bulatnya ada 2, 6:2 atau diperkecil 3:1. Peluang munculnya satu genotip merupakan perkalian. Nah, ini tolong, merupakan perkalian dari peluang munculnya alel-alel pada genotip tersebut. Jadi dengan konsep penyelesaian dengan diagram garpu, kita sebenarnya bisa menghitung tanpa mengorat-oret seperti ini ya. Jadi misalkan berapa peluang munculnya genotip A besar B besar ya, dari persilangan ini ya. Kita bisa hitung ya. Kalau di sini dari diagram ini yang kelihatan bahwa ini adalah peluang munculnya A besar B besar adalah 1 per berapa ini? Per 8 ya. Munculnya A besar B besar itu adalah 1 per 8. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkalian dari peluang munculnya alel-alel pada genotip tersebut ya. Jadi A besar B besar bisa kita hitung berapa peluang munculnya A besar hasil persilangan ini. A besar ini kan muncul hasil persilangan A besar A kecil dengan A besar A kecil ya. Ini heterozigot dengan heterozigot, kalau disilangkan akan menghasilkan A besar dengan peluang berapa? 1 per 1/4 ya, 1/4 ya. Kemudian B besar B kecil, B besar disilangkan dengan B besar menghasilkan B besar berapa peluangnya?
Kalau ini dengan ini menghasilkan B besar kan setengah ya, 1/2. Peluangnya 1/2 karena B besar B kecil silang dengan B besar B kecil, hasilnya B besar B kecil dan B besar B besar dengan perbandingan 1:1 atau setengah-setengah ya. Berarti tadi ini 1/4, ini 1/2, kalau dikalikan 1/8. Nah, betul kan, sama dengan ini. Atau berapa peluang munculnya asam bulat ya dari persilangan ini dengan ini, tanpa kita mengorat-oret membuat diagram ini bisa kita selesaikan ya. Berapa yang menghasilkan asam bulat? Asam bulat itu asamnya, asam ini kan hasil persilangan antara A besar A kecil dengan A besar A kecil menghasilkan asam berapa? Pasti akan menghasilkan 3/4 peluangnya. Persilangan A besar A kecil dengan A besar A kecil menghasilkan 3 asam dan 1 manis ya. Berarti 3/4 dikali dengan B besar B kecil, B besar B besar menghasilkan bulat berapa ya. Ini kan menghasilkan bulat semuanya ya. B besar B kecil dengan B besar B besar menghasilkan 2 genotip ya. B besar B kecil bulat, B besar B besar juga bulat, berarti 100% bulat. Maka peluangnya adalah 3/4 ya. Jadi buah asam bulat itu 3/4. 3 ini berarti 3/4 atau 75%. Nah, seperti ini. Jadi dengan konsep ini kalau kalian paham akan bisa mudah menyelesaikan soal-soal persilangan, mau berapa sifat beda pun bisa kalian selesaikan tanpa membuat oret-oretan yang terlalu panjang. Baik, ini untuk soal latihan ya. Tolong dikerjakan di buku tugas dan nanti dikirim melalui Google Classroom. Ada 3 nomor ya untuk soal latihan di rumah untuk melatih keterampilan kalian dalam menerapkan hukum Mendel, terutama hukum 2 Mendel. Seorang peneliti yang ingin mendapatkan bibit unggul menyilangkan tanaman padi tahan hama namun malainya sedikit, berarti produksinya rendah ya. Disilangkan dengan tanaman padi tidak tahan hama ya, tapi malainya banyak. Nah, ini kan 2 sifat yang kontradiktif ya. Memang tidak tahan hama tapi malainya banyak, artinya produksinya tinggi. Persilangan tersebut menghasilkan, wah ternyata oleh peneliti tersebut 2 tanaman yang 2 sifat ini yang saling berlawanan ini disilangkan menghasilkan F1, dan ternyata F1 seluruhnya tidak tahan hama dan bermalai sedikit, malah menghasilkan sifat kombinasi yang sama, dua-duanya tidak kita inginkan ya, karena tidak tahan hama udah gitu malainya sedikit. Tapi peneliti tersebut tidak putus asa, dia kemudian berharap bagaimana kalau F1 saling disilangkan, siapa tuh akan menghasilkan sifat yang diinginkan, yaitu yang bermalai banyak dan tahan hama ya. Jika F1 saling disilangkan, berapa persenkah peluang peneliti tersebut mendapatkan bibit dengan sifat unggul yang diinginkan pada F2? Silakan dicari, ditentukan dulu gen-gennya ya. Yang bibit unggul sifat tahan hama itu simbolkan dengan huruf apa, bermalai sedikit huruf apa, tidak tahan hama huruf apa, bermalai banyak dengan huruf apa. Tolong dibuat dulu, baru kemudian nanti dianalisis mana sifat yang dominan, mana sifat yang resesif. Dilihat dari clue-nya ada pada hasil keturunan F1 ini ya, sehingga nanti kamu bisa menentukan mana sifat dominan, mana sifat resesif. Oke, untuk nomor 2, tanaman semangka berdaging buah merah, bentuk bulat heterozigot rangkap. Artinya heterozigot rangkap berarti baik sifat daging buah merahnya dan bentuk bulatnya kedua-duanya adalah heterozigot ya. Tanaman semangka ini di tes cross. Tes cross itu artinya disilang dengan genotip homozigot resesif ya, genotip homozigot resesif. Berarti ya misalkan A kecil lebih kecil gitu ya, homozigot resesif. Berapa persenkah peluang munculnya keturunan yang berdaging kuning bentuk lonjong?
Nah, jadi ini ada daging kuning, berarti kalau merah misalkan huruf apa, kuning huruf apa, bulat huruf apa, lonjong huruf apa, silakan ditentukan sendiri. Ya, ini test cross, ini juga istilah yang harus kalian pahami betul, test cross. Jadi kalau test cross otomatis kalau di soal-soal nanti nggak usah bingung lagi, test cross berarti disilangkan dengan genotip yang homozigot resesif. Untuk nomor 3, pada kacang ercis terdapat gen-gen antara lain ada B besar biji bulat, B kecil biji keriput, K besar biji kuning, K kecil biji hijau, P besar warna ungu, P kecil warna putih. Jadi ada 3 sifat ya, B, K, dan P ya. Disilangkan dua tanaman kacang ercis dengan genotip sebagai berikut. Jadi ini persilangannya B besar B kecil, K besar kecil, P besar P kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K besar, P besar B kecil. Berarti ini ada persilangan 3 sifat beda ya, 3 kombinasi monohibrid. Berarti kalau tadi di hibrid garpunya ada 2, berarti ini nanti dilanjutkan garpu lagi. Tentukan, nah tolong tentukan, sebetulnya ini tidak usah pakai coret-coret lagi ya, tidak usah membuat diagram garpu, boleh ya. Yang penting dihitung berapa peluang munculnya keturunan dengan genotip B besar B besar, K besar K kecil, P besar P besar. Berarti ini perkalian dari peluang munculnya B besar B besar berapa dari persilangan B besar B kecil dengan B besar B kecil. Kemudian berapa peluang munculnya K besar K kecil dari persilangan K besar K kecil dengan K besar K besar. Berapa besarnya peluang P besar B besar hasil persilangan dari P besar B kecil dengan P besar B kecil. Berapa peluang munculnya keturunan dengan fenotip berbiji keriput, warna biji hijau, dan berbunga ungu. Silahkan dihitung ya, nanti berapa yang keriput dari persilangan B besar B kecil dengan B besar B kecil, keriput ada berapa peluangnya. Warna biji hijau, nah, hasil persilangan K besar K kecil dengan K besar berapa yang warna bijinya hijau. Kemudian yang berbunga ungu berapa hasil persilangan P besar P kecil dengan P besar P kecil ya, nanti dikalikan. Saya kira itu ya saja penjelasan kita tentang hukum 2 Mendel, asortasi bebas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Silakan berdiskusi sama teman ya, tentu berdiskusinya karena masa pandemi ya, diskusinya harus online juga dengan teman kalian ya, saling sharing. Oh saya sudah nomor 2, oh kok bisa begini, nah bisa saling sharing gitu ya. Silakan diskusi, tapi tetap terapkan protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan sesering mungkin cuci tangan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.